Akhirnya telah resmi dibuka Marvel Cinematic Universe Phase 5 dengan menghadirkan next big bad villain setelah Thanos, yaitu Kang the Conqueror. Ini adalah film ketiga dari Ant-Man dan menjadi salah satu film di fase kelima MCU yang sangat ditunggu-tunggu. Mungkin di sini gue akan sedikit review non spoiler dari apa saja yang gue dapetin. Dan seperti biasanya di video kali ini kita akan mencoba untuk mereview dan mengomentari berbagai hal yang ada di film ini. Ya, bisa dibilang aftertaste atau afterwatch lah. Mulai dari storyline, cast, sinematografi, sound, scoring, CGI, desain kostum, dan berbagai hal lainnya yang bisa kita bahas. So, ini dia review non spoiler dari kita. Dari storyline yang dikemas dan dibangun, penceritaan dari Ant-Man ini sudah mulai terarah dan bisa dibilang oke sebagai jembatan penghubung dari fase 4 ke fase 5. Kalau kita ngebahas tentang storyline, sebenarnya storyline-nya dari awal sampai habis itu cukup bagus. Jarang banget kita mendapatkan film-film MCU seperti ini. Terakhir kali kita dapat film yang kayak gini, Iron Man kayaknya. Pacing storyline-nya masih bisa dibilang rapih dan tertata. Walau secara storyline masih ada beberapa scene yang masih bisa ditebak next-nya, tetapi masih enjoyable untuk diikuti. Dan untuk acting para cast-nya sendiri menurut gue udah cukup baik, meskipun gue ngerasa kayak ada yang kurang di Mbak Casey-nya ya. Kayak hubungannya antara Paul Rudd yang memerankan Scott Lang itu kayak agak renggang. Performa casting paling mantap di sini adalah Jonathan Majors. Kesan intimidate dari Kang Conqueror sudah tersampaikan dengan baik. Dari interaksi Scott Lang dan Casey Lang sudah pas walau bisa dimaksimalkan lagi. Interaksi kaku yang terbentuk pun wajar karena Scott Lang dan Casey Lang tidak bertemu setelah beberapa tahun setelah pasca Blip. Secara sinematografi, film Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini menyajikan visual yang bener-bener indah dengan pewarnaan yang bagus, cukup bagus, dan mengingatkan saya dengan film Guardian of the Galaxy. Disajikan secara visual memang sangat bisa dinikmati. Malah tone-nya mirip-mirip dengan Star Wars dan film Dune. Walau dari secara film ini belum sampai bisa ke titik seperti itu. Untuk sound dan scoringnya sendiri menurut saya sendiri kurang memorable, jujur. Tidak se-memorable scoring yang dimunculkan di dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sound dan scoring yang dipakai juga sudah sesuai, walau sebenarnya saya masih mencari di mana penggunaan lagu dari soundtrack trailer, yaitu Yellow Bridge Road. Banyak banget yang ngeritik CGI jelek. Fase 5 ampas sampah gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi untuk CGI di film Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini sudah cukup sebenarnya. Kalau mau membandingkannya dengan film sebelumnya kayak Thor Love and Thunder yang begitu. Dari CGI keseluruhan environment atmosfer yang disajikan sangat detail, walau beberapa masih bisa dimaksimalkan terutama dari wajah si Modok. Kita lihat saja apakah nanti kemunculan Bob Iger ini akan membuat MCU menjadi memiliki visual yang lebih indah dan lebih rapi. Untuk desain kostum, Marvel membawakannya sangat klasik, komik accurate, apalagi terhadap kostum dari Kang Conqueror, tanpa memperlihatkannya dengan kesan jadul atau ketinggalan zaman. Juga soal kostum yang digunakan oleh para superhero di sini, ini kostumnya cukup akurat. Ant-Man cukup akurat, kemudian juga kita bisa melihat kostumnya The Wasp yang juga bagus, dan Casey di sini juga menggunakan kostum yang ini entah kenapa saya malah memikirkan karakter Casey akan menjadi sosok bernama Stinger gitu. Lalu nggak lupa untuk Kang. Nah, Kang saya sangat suka sekali kostumnya, apalagi untuk di bagian-bagian akhir. Sangat-sangat bagus. Untuk kostum dari Ant-Man Wasp tidak banyak perubahan semenjak film Ant-Man Wasp dan Avengers Endgame. Yang jelek kostumnya di sini cuma satu sebenarnya. Modok, udah itu aja. Itu pun bukan kostum ya. Terakhir dari segi directing dan writing, sebenarnya skrip ini masih bisa dimaksimalkan lagi. Cuman masih ada beberapa hal yang ganjal, tetapi masih enjoyable untuk diikuti. Lalu untuk directingnya sendiri, entah kenapa menurut saya sendiri ya, film ini tuh kayak seakan-akan dibuat kayak terburu-buru dengan deadline gak sih? Dan hal tersebut yang bikin beberapa adegan satu ke adegan lainnya tuh kayak gak natural. Dan skor untuk film Ant-Man and the Wasp: Quantumania adalah 7,5. Yeay, lebih
lebih baik dibandingkan Thor Love and Thunder. Ya itu dia, pokoknya overall rating gua untuk Ant-Man and Wasp Quantumania ini mendapatkan nilai dari 9 dari 10. Cukup puas untuk sebagai pembuka Marvel Phase 5. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Terima kasih juga sudah bergabung di membership community. Dan terima kasih juga atas super thanks yang telah kalian berikan. Well, it's time to sign out. My name's Alexan Salah bareng Zaganos dan Bang Eka. Stay safe and until next time.